Aplikasi Visum. Visum adalah penyajian data dan visualisasi yang membantu pengguna dalam membuat konten mereka dengan menarik dan rapi, dengan mengubahnya menjadi presentasi dan infografis dengan menarik secara visual. Visum menyediakan platform kolaboratif bagi individu dan tim untuk memulai dan mengembangkan proyek baru bersama. Visum juga menawarkan semua alat yang dibutuhkan untuk presentasi. Tak hanya presentasi biasa, Visum juga memberikan infografis, visualisasi data, laporan, demo produk, dan juga resume. Anda bisa menggunakan template yang telah disediakan oleh Visum. Tak hanya itu saja, tampilan background HD dan layout yang disediakan oleh Visum tampak sangat profesional. Aplikasi ini dikemas dengan jutaan gambar grafis, ribuan icon vektor, alat grafik, dan ratusan jenis font. Visum juga membuat konten visual dengan menambah animasi, interaktivitas penuh, dan juga audio. Fitur Visum. Visum memiliki berbagai fitur. Yang pertama, ada visualisasi data, terintegrasi dengan Microsoft Office, manajemen akses, animation, template untuk project dan dokumen, bisa digunakan saat offline, laporan aktivitas pelanggan, streaming dan video support, sosial media marketing, aman dan privasi, grafik dan chart, dan terakhir, interface for collaborative work. Nah, di gambar paling atas terdapat logo dari aplikasi Visum. Lalu di gambar kedua ada gambar yang bertuliskan Create New Project. Ketika memasuki aplikasi ini, yang pertama kali muncul adalah gambar tersebut, yaitu Create New Project. Di sini kita bisa memilih apakah kita membuat presentation, infografis, banner aid, resume, atau apapun itu. Lalu di gambar kedua ada Add a Slide. Ketika kita mengklik presentation, kita akan muncul ke menu ini, di mana kita bisa memilih blank slide, title, atau introduce sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu di sini ada animation untuk teksnya sendiri, ada font, ada animation, serta disediakan dengan berbagai macam jenis. Lalu di sini ada grafik dan chart. Kita tidak perlu bersusah payah untuk membuat grafik dan chart sendiri. Di sini terdapat map data, di mana kita hanya perlu memasukkan data dan aplikasinya akan membuat grafik atau chart tersebut secara otomatis melalui data yang telah kita buat. Lalu aplikasi kedua, HiQdeck. HiQdeck merupakan aplikasi presentasi berbasis cloud. Ini sering dianggap sebagai alternatif mobile dari Prezi dan PowerPoint. HiQdeck menawarkan 20 jenis template yang berbeda dan 35 juta stok foto. Aplikasi ini menawarkan template slideshow yang didesain dengan indah. Slide HiQdeck juga bisa dilihat dan diedit dengan iPhone maupun iPad. Export presentasinya bisa terhadap PDF, PowerPoint, dan Keynote. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar, di mana untuk berlangganan harus membayar sebesar $5 per bulan. Tapi jika kalian ingin mencoba terlebih dahulu, bisa mencoba free trial. HiQdeck membuat presentasi cantik menjadi semakin efisien. Kemudahan yang ditawarkan pun tampak pada fitur-fiturnya yang sangat sedikit dan sederhana. Kita bisa memilih gambar latar yang telah disediakan, kemudian menambahkan 1 atau 2 kalimat. Hal ini karena pencipta aplikasi ini berpikir bahwa presentasi tidak memerlukan kalimat yang panjang, hanya perlu menggunakan 1 atau 2 kalimat, sehingga esensi dari presentasi tersebut tidak akan hilang. HiQdeck juga menyediakan akun gratis untuk para pendidik dan pelajar. Lalu terdapat juga fitur sharing interface, di mana dapat membantu membagikan file dengan mudah, file presentasi dengan mudah yang telah dibuat melalui email atau sosial media, seperti Twitter, Facebook, bahkan melalui blog ataupun website. Lalu terdapat pula fitur setting privasi, sehingga pengguna dapat mengontrol siapa saja yang boleh melihat presentasi yang telah dibuatnya. Lalu aplikasi yang ketiga, Image. Image merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk pengguna yang ingin membuat presentasi mudah hanya dalam waktu beberapa menit. Penggunaan Image harus dalam keadaan online. Image menawarkan tampilan profesional dalam bentuk template 2 dimensi dan 3 dimensi. Image juga sanggup membuat presentasi dalam bentuk video. Aplikasi Image ini sangat user-friendly bagi pemula karena mudah digunakan. Lalu mempunyai layanan cloud di mana kita bisa menyimpan file kapan saja selama kita masih dalam keadaan online. Lalu dapat diakses dari perangkat apapun, bisa dari desktop, laptop, hingga smartphone. Dan didukung banyak bahasa serta memiliki alat penerjemah otomatis sehingga kita tidak akan kesulitan. Image mengharuskan Anda untuk online ketika menggunakannya, memiliki opsi berbayar jika ingin mendapatkan fitur yang lebih lengkap, tidak bekerja lancar pada komputer lama, minimal perangkat dengan prosesor Pentium 4 atau sekelasnya. Fitur yang ada di Image 3D Effect yaitu efek 3 dimensi. Jadi efek ini akan membantu presentasi yang ditampilkan seperti berbentuk video. Lalu ada Import PowerPoint, di mana ketika kita mempunyai file dari PowerPoint, kita bisa memasukkan file tersebut ke Image. Lalu ada Add Your Video Tube, maksudnya kita bisa memasukkan video dari YouTube ke dalam presentasi yang akan kita buat. Lalu ada Add Music and Sound, lalu ada Share Online, di mana kita bisa membagikan file secara online, Download Presentation, jadi file presentasi yang telah kita buat bisa kita download secara online. Lalu ada Storage Capacity, Privacy Control, Custom Connection, Video Logo,
kemudian offline view, di mana kita bisa lihat presentassi yang kita buat secara offline. Lalu ada archive logo, di maksudnya kita bisa mendapatkan logo milik kita sendiri pada presentasi kita. Lalu ada presentation. Jadi di sini maksudnya presentasi yang kami buat bisa kita beri password adalah tujuan utamanya. Nah, kemudian ada aplikasi yang bernama Keynote. Keynote merupakan aplikasi presentasi yang dikeluarkan oleh Apple dengan memiliki beberapa keunggulan. Contoh yang pertama, memiliki animasi yang tergolong bagus dan juga menarik. Yang kedua, di dalam Keynote ini kita dapat membuat grafik interaktif, memberikan frame pada gambar, dan juga menambah refleksi. Di dalam Keynote ini terdapat lebih dari 30 efek untuk teks dan juga objek. Kemudian ada LibreOffice. LibreOffice ini merupakan aplikasi presentasi yang diaksesnya secara online. Terdapat banyak sekali fitur dan tools yang dapat digunakan sehingga lembar presentasi kita menjadi lebih baik dan lebih menarik lagi. Ada Slides. Slides merupakan sebuah aplikasi presentasi berbasis cloud yang dapat menjadi alternatif selain PowerPoint. Nah, kenapa sih disebut berbasis cloud? Karena kita dapat mengakses PowerPoint tersebut dimanapun kita berada dengan cara pertama kita menguploadnya dulu ke dalam internet. Jadi, ketika saat akan digunakan atau akan diakses dengan menggunakan berbagai perangkat, contohnya handphone, laptop, dan lain sebagainya, kita cukup mengaksesnya lewat internet. Jadi, kita tidak usah membawa yang namanya flash disk, SD card, dan lain sebagainya. Dan selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan akses offline, jadi dapat digunakan tidak menggunakan internet juga. Tapi sayangnya di aplikasi Slides ini, untuk dapat menggunakan aplikasi ini kita perlu membayar sebesar $6 per bulan. Kemudian ada SlideDog. SlideDog merupakan aplikasi presentasi multimedia yang dapat membantu kita dalam presentasi menjadi lebih baik lagi. SlideDog mampu menggabungkan berbagai slide dari PowerPoint, Prezi, klip video, halaman web, dan juga file PDF. Dengan menggunakan SlideDog, kita tidak perlu lagi melihat ke layar desktop. Kita tidak perlu lagi mengganti slide atau membuka file berbeda secara manual. Kemudian di sini ada aplikasi lainnya seperti Slidebean, Zoho Show, dan Focus Sky. Di sini ada Slidebean. Slidebean adalah aplikasi yang baru saja diluncurkan sebagai alternatif untuk PowerPoint. Slidebean ini dapat digunakan untuk orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk membuat presentasi sendiri. Dan di sini ada contoh dari Slidebean. Selanjutnya ada Zoho Show. Zoho Show termasuk penyedia aplikasi secara online. Di dalam Zoho Show ada berbagai macam aplikasi yang bisa kita manfaatkan secara online. Dari mulai social network, blog, pembuatan dokumen, presentation, dan lain-lain. Dan Zoho biasa disebut kantor berjalan. Dan ini juga ada contoh dari aplikasi Zoho Show. Di sini juga ada aplikasi Focus Sky. Focus Sky adalah salah satu software presentasi offline yang bisa didapatkan secara bebas. Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat membuat presentasi animasi yang interaktif mengenai berbagai topik. Aplikasi ini juga dapat mendukung metode drag and drop untuk mempermudah pembuatan presentasi. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan Focus Sky. Kelebihannya pertama, bisa pakai gambar, teks, video, audio, dan slideshow. Ada ratusan template gratis yang bisa diunduh secara online, dapat disimpan ke dalam berbagai format termasuk video, HTML, ZIP, PDF, dan MFS. Kemudian di sini ada kekurangan Focus Sky, yaitu perlu membiasakan diri untuk mengatur alur slide dan animasi serta efek triggernya karena tampilannya sedikit lebih rumit daripada PowerPoint. Sayangnya, kebanyakan fitur seperti ini menyimpan file dalam bentuk video harus menggunakan software versi berbayar. Selanjutnya di sini juga ada contoh dari aplikasi Focus Sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Sofia Muhammad Afif. Di sini saya akan memaparkan 3 jenis software yang dapat digunakan untuk presentasi sebagai pengganti dari PowerPoint. Untuk kelengkapannya, mari kita simak. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu Project, yang kedua itu Google Slide, yang ketiga itu Academic Presenter. Yaitu bernama Project. Menggunakan desain responsif dan antarmuka pengguna yang intuitif dengan sentuhan real-time seperti Link ID, Facebook, YouTube, Spotify, Twitter, bahkan BlogFeed. Software Project yaitu Google Slide. 11. Aplikasi ini berbasis cloud yang dapat digunakan oleh siapa saja, serta dapat berkolaborasi bersama rekan-rekan. Kedua, mudah diakses. Ketiga, dapat mudah dibagikan kolaborator. Yang keempat, mengetik secara bersamaan dengan yang lain dalam satu file. Pertama, menggunakan internet tidak bisa mengimpor audio, efek hanya sedikit. Apabila salah satu pengguna salah, maka yang lain pun ikut salah. Home dari Google Slide. For Academic Presenter. Membuat grafik dan menggabungkannya dengan slide dapat dibuat secara offline dan online, serta dapat dibagikan secara web dan sosial media. Untuk Academic Presenter. Yang pertama, dari Academic Presenter, banyak bentuk yang ditawarkan oleh Academic Presenter sehingga dapat membuat kita lebih kreatif. Contoh yang kedua, kita dapat menyisipkan kata-kata. Yang ketiga, contoh yang terakhir dari Academic Presenter. Selanjutnya ada Prezi, Sozi, dan Canva. Prezi. Prezi sebuah aplikasi yang bisa melihat dan mengedit hasil presentasi dari perangkat apapun. Semua hasil presentasi yang Anda buat akan tersimpan di cloud. Tapi Prezi juga bisa digunakan secara offline. Prezi menyediakan alat editing gambar yang cukup canggih. Berbagi dan berkolaborasi dengan orang lain juga terasa lebih mudah dengan aplikasi menarik ini. Prezi adalah aplikasi presentasi yang ideal untuk mahasiswa, dosen, pembicara, dan staf perusahaan. Keunggulan dan kelemahan Prezi. Keunggulannya yang pertama, tampilan tema yang lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint. 2. Menarik ketika dalam mode presentasi dengan menggunakan teknologi ZUI atau dengan tampilan nge-zoom. Ketiga, lebih simpel dalam hal pembuatan animasi. 4. Pilihan temanya keren yang dapat diunduh secara online. Untuk kelemahan Prezi yang pertama, karena hanya menggunakan teknologi ZUI atau tampilan yang nge-zoom, software ini terlihat monoton. Kedua, proses instalasinya membutuhkan koneksi internet. Ketiga, sulit memasukkan simbol matematika. Selanjutnya ada Sozi. Di Sozi, kamu akan diberikan sebuah kanvas besar untuk mendesain apapun yang kamu mau. Misalnya, menggambar ilustrasi, menempatkan gambar, shape, dan lain-lain. Transisi dan satu item ke item lainnya pun dapat kamu atur sendiri. Jadi, alat ini dapat dimanfaatkan pula untuk membuat animasi. Dan terakhir ada Canva. Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Canva saat tersedia dalam beberapa versi, web, iPhone, dan Android. Keunggulan dan kelemahan Canva. Keunggulannya yang pertama, Canva adalah free tools. Artinya, Anda cukup punya akses ke internet untuk bisa menggunakannya, walaupun ada juga template premium yang berbayar. Kedua, template desain yang disediakan jumlahnya banyak, bervariasi dan menarik. Dan ketiga, cara menggunakannya simpel dan mudah. Untuk kelemahan, yang pertama, format file hasil akhirnya itu adalah PDF. Oleh karena itu, ketika presentasi, Anda tidak bisa menggunakan animasi atau transisi dalam slide. Padahal seringkali kita presentasi membutuhkan hal ini. Kedua, tidak ada fitur presenter view. Artinya melihat notes di dalam laptop ketika slideshow. Dan fade to black. Artinya mematikan slide sesaat saat Anda presentasi. Yang ketiga, tidak sesuai jika presentasi Anda banyak menggunakan chart, tabel, atau diagram.
Di Canva, sangat minim sekali fitur untuk presentasi dengan jenis visual ini. Keempat, tidak memungkinkan untuk menambah atau embed media, misalnya file video atau audio, ke dalam slide presentasi.